Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya Mahir At-Tuwailibi ingin memberikan penjelasan, tanggapan, dan klarifikasi terkait dengan tuduhan Gus Miftah bahwa saya Mahir At-Tuwailibi telah menghina Al-Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah ta'ala. Ada dua poin penting di sini yang ingin saya sampaikan, saudara. Yang pertama, tidak dibenarkan bagi seorang muslim menghina habaib. Karena habaib adalah keluarga Nabi, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dihormati dan dimuliakan dalam agama ini. Jadi kalau ada yang bertanya apakah Ustaz Mahir At-Tuwailibi mencintai dan menghormati para habaib, maka saya jawab, ya, saya mencintai dan menghormati para habaib semuanya, termasuk Al-Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah. Selama para habaib itu tegak lurus di atas ajaran kakek buyut mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama para habaib itu istiqamah, tegak lurus di atas akidah, manhaj dan tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Karena kita nggak bisa juga menutup mata dari kenyataan fakta bahwa ada oknum-oknum habaib yang menyimpang, ada oknum habaib yang mendukung rezim zalim, ada oknum habaib yang dia berakidahkan Syiah Rafidah, ada juga oknum-oknum habaib yang agak-agak liberal, ada, saudara. Jadi kalau habib-habib yang menyimpang, saya hormati mereka, tapi saya tidak mencintai mereka. Karena cinta dan benci harus dibangun di atas din, di atas agama, di atas Islam dan iman. Wala wal bara harus dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, saudara. Kemudian yang kedua tentang masalah foto Al-Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah yang baru-baru ini viral, sedang di framing bahwa saya Mahir At-Tuwailibi menghina Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ceritanya begini, saudara. Ada akun Twitter, ini sudah lama, saudara. Kalau tidak salah saya, saya ingat betul, kalau tidak salah, akun Twitter yang dia menampilkan foto profil, kalau nggak salah waktu itu menampilkan foto profil menggunakan seragam Banser. Ya, di profilnya, di postingan-postingan cuitan-cuitannya dia menunjukkan dia mengidolakan Habib Lutfi bin Yahya. Nah, akun Twitter ini tiba-tiba nongol di kolom komentar saya di Twitter menghina saya dengan menampilkan foto saya pakai sorban di atas kepala, Gutroh namanya. Ya, sambil dia mengatakan, Mahir At-Tuwailibi, lu lebih cantik pakai jilbab begini ya. Sambil dia tempelkan foto saya pakai sorban di atas kepala, saudara. Lalu saya jawab, saya balas komentar dia itu dengan menampilkan foto Al-Habib Lutfi bin Yahya yang kebetulan juga pakai sorban di atas kepalanya, semacam gutroh atau shimam seperti itu, saudara. Lalu saya katakan, ini Habib Lutfi, kiainya Banser, juga cantik, pakai jilbab, dalam tanda kutip. Jadi saya bukan menghina, kira-kira saya ingin mengatakan ke dia gini loh, lu menghina gua, lu katakan gua pakai jilbab, padahal pakai sorban, berarti lu secara nggak langsung menghina Habib Lutfi, ya, ulama idola lu, gitu loh maksudnya. Jadi bukan saya menghina Habib Lutfi. Lalu komentar saya di Twitter tersebut, saudara, di screenshot ya oleh cebong-cebong laknat biadab bangsat keparat, di screenshot untuk di framing bahwa saya Mahir At-Tuwailibi menghina Habib Lutfi. Komentar si orang biadab ini tadi yang lebih dulu menghina saya itu nggak mereka screenshot. Saya cari-cari udah hilang. Yang ada tinggal jawaban saya aja, udah entah kemana, entah dia blokir saya atau apa, saya nggak tahu. Jadi kan nggak sportif, nggak adil, nggak objektif ya. Nah, ini perang opini yang gak bagus, fitnah, framing. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi komentar saya yang menampilkan foto Habib Lutfi pakai sorban di atas kepala, mereka screenshot, mereka sebarkan dengan framing bahwa saya bahwa saya menghina Habib Lutfi. Komentar si bajingan bangsat yang lebih dulu menghina saya tadi, itu tidak mereka screenshot dan tidak mereka sebarkan. Ini kan kurang ajar. Ini kan kalau saya nanti bilang biadab, nanti katanya nggak sopan, kasar, maka saya bilang biadab. Nah, lebih lembut lagi, biadab, gitu ya, saudara. Nah, jadi saya heran lihat antum yang sok-sokan pansos, panjat sosial mengomentari Mahir At-Tuwailibi menghina Habib Lutfi, guru kami. Kenapa ketika saya tidak menghina Habib Lutfi, antum framing seakan-akan saya menghina Habib Lutfi, tapi ketika Nikita Mirzani jelas dengan terang menghina IBHRS, antum diam, bungkam, mingkem, 1000 bahasa antum gak komentar. Apa namanya kalau bukan pansos? Ya, jadi kecintaan antum kepada habaib itu pilih-pilih. Gitu, nggak boleh seperti itu. Saya curiga sama antum. Di tengah-tengah saya sedang berjuang untuk menumpas, melawan opini jahat, hinaan seorang Nikita Mirzani kepada IBHRS di bulan Rabiul Awal. Di tengah-tengah kita sedang euforia menyambut kepulangan IBHRS dari kota Mekah. Saya lagi berjuang melawan
si penista IBHRS, kok antum malah menjatuhkan saya seakan-akan saya menghina Habib Lutfi. Ini mau digiring kemana sebenarnya? Saya jadi curiga sama antum. Walak wal bara antum tuh kemana? Hah? Antum anti radikalisme tapi nggak anti liberalisme. Antum anti radikal, anti teroris, tapi antum nggak anti sama liberal, sekuler, penista agama. Saya bingung sama antum ini kadang-kadang. Maka saya Mahir At-Tuwailibi Al-Faqir yang dhaif ini menghimbau kepada seluruh kaum muslimin wal mukminin, saudara-saudaraku NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyah, semua harokah-harokah Islam, ormas-ormas Islam. Ayo sama-sama kita bela kehormatan Al-Habib IBHRS. Ya, kita penjarakan Nikita Mirzani, ya, sosok public figure yang merusak moral bangsa dengan tindakan-tindakan dan ucapan-ucapannya yang amoral. Ya Allah ya Rabbi, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Demikian klarifikasi penjelasan dari saya, semoga difahami. Ya, assalamualaikum. Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap Ustadz Mahir At-Tuwailibi yang menghina Habibana, Syekhina wa Murabbi Ruhina Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan Habaib. Dalam hal ini guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati Habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan Habaib. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Bahkan dikatakan la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun sagi, dan tidak membenci ahlul bait kecuali mereka orang munafik dan orang-orang durhaka. Maka saya heran, selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustadz Mahir, mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Maka izinkan berpendapat atau mungkin sekaligus berkisah tentang fenomena beliau yang saat ini telah menjadi atau sedang menjadi tokoh yang fenomenal dan juga orang yang paling dipuji, dihina dan terfitnah di Indonesia. Saya tertarik untuk mengomentarinya, walaupun saya bukan siapa-siapa, karena saya pernah punya histori yang sedikit tidak nyaman dengan beliau ketika itu, dan hari ini dia berevolusi menjadi sosok yang paling fenomenal, dan juga banyak orang yang ingin menumpangi popularitas dan juga mencari panggung dengan kebesaran dengan fenomena yang beliau hadirkan di negeri ini. Dan sedianya sebenarnya saya ingin menulisnya saja, tetapi saya melihat bahwa tentang HRS hari ini algoritma beberapa medsos secara otomatis dimasalahkan, ya terpaksa saya buat video. Tahun 99 saya dipanggil oleh PT Akura Markon, saya menghubungi saya bahwa minta tolong untuk buatin ilustrasi musik untuk video atau CD serta kaset dakwah beliau
sosok pemimpin yang mampu menampung kerinduan mayoritas umat dan juga bangsa ini secara umum yang menginginkan perubahan lebih baik terhadap negeri ini. Beliau hadir di momen yang tepat ketika negeri ini tengah krisis di semua dimensi, krisis kepemimpinan sejati, krisis tokoh, ulama yang berjiwa rasionalis, Pancasilais, dan mampu membangun kemaslahatan umat secara seimbang di dunia dan akhirat. Sementara beberapa ulama oknum tertentu yang selama ini jadi panutan umat justru melacurkan diri dengan mencari aman lalu memilih bergabung ke pemerintah, menjadi pembela dan juga penjilat rezim sehingga fungsi keulamaan dan ketokohan mereka menjadi terdegradasi. Lalu menjadi mustahil akhirnya umat untuk menyandarkan harapannya sebagai pengontrol kinerja pemerintah dan juga penyeimbang di semua sektor. Sementara tokoh-tokoh yang lagi berkuasa yang selama ini mengklaim diri sebagai paling Indonesia, paling NKRI, dan paling Pancasilais justru ingin merubah Pancasila. Saya mulai tertarik dan sedikit melupakan dengan histori saya dengan beliau setelah saya melihat konsistensi dan prinsipnya. Ia terus bersuara lantang, berani melawan pemerintah khususnya terkait kebijakan yang tidak pro rakyat dan umat khususnya, meski ia harus menghadapi bulian, hinaan, fitnah hingga kriminalisasi oleh para penjilat rezim dari semua level, buser-buser istana, para pemakan bangkai saudaranya sendiri selama ini memanfaatkan tingginya sumber daya pemimpin kita untuk eksis secara signifikan. Sebab jika pemimpinnya cerdas mungkin mereka gak akan pernah eksis untuk menjadi sampah sosial di habitatnya. Bahkan PSK sekalipun termasuk juga tokoh-tokoh yang lagi sibuk mencari panggung dengan segala cara yang telah kehilangan pamor, termasuk artis-artis yang ingin mengupgrade popularitasnya karena minimnya kapasitas di dunia keartisannya, karena selama ini mungkin hanya menjual aura dan juga berbagai kontroversi yang tidak elok, juga turut menumpang dan mencari panggung melalui HRS yang lagi viral di negeri ini dan dunia secara umum. Dan yang paling menarik adalah sejauh ini yang saya lihat beliau dalam perjuangannya, dia tidak melepaskan status keulamaannya. Saya tidak melihat dia ada agenda untuk ingin umpamanya jadi gubernur DKI, mungkin jadi ketua DPR, menteri, apalagi presiden, dan tidak ada juga niatnya menjadi komisaris di Pertamina atau BUMN. Jadi saya bisa pastikan dalam memaknai negeri ini beliau pasti objektif karena dia tidak punya kepentingan apa-apa selain hanya memikirkan umatnya, dan beliau juga tidak pernah menjadi pejabat apapun di negeri ini selain hanya ulama saja. Jadi karenanya tidak mungkin dia pernah mencuri, korupsi, atau merugikan negeri ini selain hanya menyuarakan kepentingan rakyat atau umat. Tidak mungkin tentang negeri ini lebih benar jika dimaknai menurut umpamanya Ahok atau BTP kalau begitu yang lagi gila jabatan itu ingin jadi presiden, menurut ulama-ulama yang kerap menjadi tamu kehormatan istana, menurut para pemakan bangkai rakyat dan saudara-saudaranya sendiri seperti buser-buser istana yang sebenarnya mereka adalah penyebar toksi sosial yang mencari makan di bawah meja para penguasa, khususnya sisa makanan para oligarki, dan juga tengah menikmati minimnya kapasitas atau defisit sumber daya
apapun itu. Saya bayangkan fenomena ini seperti ketika di era kemerdekaan mungkin seperti itu. Dan rasa secara psikologis fenomena ini adalah ekspresi atau manifestasi dari hati atau perasaan serta pemikiran publik sepertinya yang tengah merasakan ketertindasan dan ketidakadilan. Adapun bulian, hinaan, fitnah, kecaman, ancaman hingga upaya kriminalisasi terhadap beliau hanya ekspresi kekekian, kalah pamor, iri hati, takut kehilangan tahta, ladang ekonomi dan ketokohan mereka. Karena mereka sebenarnya tokoh-tokoh yang yang menokohkan diri lah seperti itu, karena mereka punya jaringan atau mungkin hubungan lah. Jadi menurutku terlepas dia pernah punya kisah yang agak sedikit tidak elok dengan saya waktu itu, tapi saya sudah lupakan itu. Saya berharap para pendukung HRS juga tidak terlalu perlu lagi menanggapi bulian, kicauan, dan hinaan sampah-sampah sosial peliharaan rezim. Apalagi artis penjual aura yang lagi mengupgrade kapasitasnya di level yang sebenarnya bukan levelnya secara kemanusiaan. Karena jika reaksinya berlebihan, tidak hanya mengurangi simpati publik yang objektif, tetapi juga merendahkan sumber daya tim Habib Rizik sendiri yang menanggapi sampah-sampah sosial ini. Karena hukum alam sudah mengajarkan kepada kita, jangankan HRS, Nabi atau bahkan Tuhan sekalipun ada musuhnya dan dibenci oleh manusia-manusia rendah kualitas. Sebab legitimasi kebenaran seseorang salah satunya adalah ketika orang munafik terus membuli, menghina dan memfitnahnya. Dan juga orang besar atau tokoh besar biasanya dibesarkan juga oleh musuhnya. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah disambut prajurit TNI, Allah Allah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban Habib Rizik Syihab. Takbir, Allahu Akbar. Selamat datang kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, relakanlah kami berjuang di bawah komando ulama Imam besar Habib Rizik Syihab. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terkapar di medan perang demi bangsa, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkanlah dia. Singkirkanlah para pendusta, pengkhianat bangsa dan negara. Wahai pejuang 212, di mana engkau berada? Lanjutkan perjuangan para pahlawan demi agama, bangsa dan negara. Demi agama, bangsa dan negara. Lagu ini kamu persembahkan untuk imam besar. Jangan kekurangan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di bawah komando ulama, siap berjuang bersama. Di bawah komando ulama, siap berjuang bersama. Demi tegaknya agama, demi masa
ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Habib Rizik imam kami siap kembali ke negeri. Habib Rizik imam kami siap kembali ke negeri. Jangan halangi Habib Rizik kembali ke negeri sendiri. Jangan halangi Habib Rizik kembali ke negeri sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami rindukan Habib hadir di negeri ini, memimpin perjuangan kami untuk keadilan negeri. Kami rindukan Habib hadir di negeri ini, memimpin perjuangan kami untuk keadilan negeri, untuk kebangkitan negeri, untuk kejayaan negeri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal